Halo Sobat Book Reading 12 yang berbahagia. Jumpa lagi. Kita akan melanjutkan pembacaan buku kita, masih dengan buku Meraih Kebahagiaan karya Jalaluddin Rahmat. Pada episode kali ini kita akan membacakan bagian penutup buku ini yang kita beri judul Meraih Kebahagiaan. Bismillahirrahmanirrahim. Michael Kubovi membagi dua macam kesenangan: kesenangan tubuh, pleasures of the body, dan kesenangan jiwa, pleasures of the mind. Tampaknya hanya pada kesenangan tubuh manusia dan binatang sama. Saya menyebutkan kata tampaknya sebab pada primata seperti gorila dan orang utan, kita melihat sejenis kesenangan jiwa. Ketika monyet-monyet saling menggaruk punggung, mereka bukan hanya merasakan senang karena gesekan tubuh, tetapi juga persahabatan. Kesenangan tubuh di tempat lain disebut sebagai kesenangan indrawi, sensory pleasures, terdiri dari dua macam lagi: kesenangan karena kontak dengan alat perasa kita, kulit dan lubang-lubang yang terdapat di dalamnya, dan kesenangan berjarak. Lezatnya makan, minum, dan seks berkaitan dengan kesenangan indrawi yang berupa sentuhan. Kita punya alat indera yang dapat mencapai kesenangan tanpa sentuhan. Kita menyebutnya indera jarak, distance senses, mata dan telinga. Kita dapat menikmati kesenangan karena kita melihat sesuatu atau seseorang yang indah, atau mendengar sesuatu atau seseorang yang rancak. Di samping kesenangan indrawi, ada yang menyebutkan dua jenis kesenangan lainnya: kesenangan estetik dan kesenangan pencapaian. Kita merasakan kesenangan estetik ketika menikmati sesuatu yang abstrak, tetapi ada hubungannya dengan masukan pada indera. Kesenangan pencapaian kita alami apabila kita memperoleh sesuatu setelah berusaha keras untuk meraihnya. Saya memasukkan keduanya dalam kelompok kesenangan jiwa. Kita dapat menikmati keindahan pegunungan ketika mata menyaksikan hijaunya pepohonan, kulit merasakan sejuknya hembusan angin, telinga mendengarkan nyanyian marga satwa dan gemercik air. Inilah kesenangan estetik. Kita dapat juga merasa senang ketika kita lulus ujian, berhasil naik gunung, untung dalam berdagang, atau berjaya dalam mengatasi persoalan. Inilah kesenangan pencapaian. Tetapi saya dapat menyebut banyak kesenangan lainnya yang belum masuk kategori di atas. Pengusaha minyak dari Texas di muka merasa senang ketika mengurus anjing-anjing yang kotor dan kudisan. Muhammad Ali sang petinju merasa senang ketika ia memangku anak kecil yang dekil di daerah kumuh Jakarta. Kartini merasa senang ketika berhasil berkat biaya yang dikeluarkannya membuat ustazah yang buta melek kembali. Dan saya senang mendengarkan panggilan Mehdi yang mesra. Bapak, saya mau menyebutnya kesenangan empatik. Saya merasa senang ketika melihat Ka'bah untuk pertama kalinya. Jemaah saya merasa senang ketika menyampaikan kepedihannya ke hadapan Tuhan yang Maha Kasih. Para peziarah merasa senang ketika membasahi kuburan orang suci dengan air matanya. Dan lebih dari 1000 tahun yang lalu, di dekat sebuah oase di padang pasir, seorang pembaca Al-Quran dilempar lembing dari belakang.
Ia melihat ujung lembing itu menembus dadanya dan muncul di depan. Ia menyauk darah yang terbersit dan berkata, "Fustu warabbil Ka'bah." Alangkah senangnya aku demi Dia yang memelihara Ka'bah. Saya menyebut kesenangan ini sebagai kesenangan ruhania. Boleh jadi ada beberapa kesenangan jiwa lainnya yang belum sempat saya sebutkan, seperti kesenangan intelektual. Apapun jenisnya, tidak semua kesenangan itu membawa kita kepada kebahagiaan. Saya kira kesenangan yang paling sedikit sumbangannya pada kebahagiaan dan bahkan sering merusak kebahagiaan adalah kesenangan indrawi. Mengapa? Pertama, kesenangan indrawi tidak pernah terpuaskan, seperti yang digambarkan oleh teori hedonic treadmill. Kedua, terus-menerus mengejar kesenangan indrawi akan menimbulkan kebosanan. Dan yang ketiga, kesenangan indrawi dapat memantulkan kembali kesedihan. Pada hari ulang tahunku, keluarga menghadiahkan kepadaku sebuah treadmill. Mereka tahu bahwa pada usiaku yang mulai lanjut ini aku memerlukan olahraga. Tetapi karena aku terlalu sibuk, treadmill dapat membantu aku untuk berolahraga di rumah. Setiap kali aku mengayun satu langkah ke depan, sabuk dasarnya akan mundur ke belakang. Aku terus melangkah, tetapi tetap berada di tempat yang sama. Kawanku berusaha membeli mobil mewah. Begitu ia mendapatkannya, ia merasa senang. Kesenangannya tidak berlangsung lama. Ia ingin membeli yang baru lagi. Seperti kalau Anda gatal, Anda merasa senang dengan menggaruknya, tetapi garukan Anda akan membuat kulit Anda lebih gatal lagi, dan begitulah selanjutnya. Atau seperti orang yang kehausan dan minum air laut. Setiap tegukan minuman menambah kehausannya. Ia balik lagi kepada posisi semula. Brickman dan Campbell menyebut kesenangan yang tidak pernah terpuaskan itu sebagai hedonic treadmill. Jika kita menaikkan standar hidup rakyat sampai tingkat tertentu, mereka akan merasa senang. Tetapi setelah itu mereka menyesuaikan dirinya dan kembali menjadi tidak senang. Inilah yang menjelaskan mengapa kenaikan pendapatan di Amerika tidak menaikkan kebahagiaan. Teori ini diterapkan lebih luas pada setiap kesenangan yang kita peroleh. Jika Anda hanya mengejar kepuasan duniawi, Anda tidak akan mencapai rasa puas. Anda selalu merasa kurang. Ukuran kepuasan pun makin lama makin naik. Kesenangan makin lama makin sulit dicapai. Menurut para filsuf Kristen, kejenuhan adalah dosa besar yang ke-8. Aksedia berasal dari kata Yunani aksedeia, yang berarti acuh tak acuh atau hilangnya perhatian. Aksedia konon hilang dari daftar dosa pada abad ke-6 di tangan Paus Gregorius yang Agung. Aksedia kini menjadi semacam gangguan jiwa, disorder yang ditandai oleh gejala-gejala fisik maupun psikologis. Stanford Lehman, seorang sosiolog yang memasukkan kembali aksedia dalam 7 dosa besar, The Seven Deadly Sin. Ia menguraikan gejala aksedia ini secara terinci dan menganggapnya sebagai kejahatan sosial yang merugikan masyarakat. Secara fisik, kata Lehman, aksedia menunjukkan kemalasan yang sangat, kelesuan, kelemahan, tidak menghiraukan pekerjaan. Secara psikologis, aksedia ditandai oleh sejumlah gejala yang berpusat pada tumpulnya perasaan.
yang didefinisikan sebagai hilangnya perasaan tentang diri atau yang lain. Situasi jiwa yang menimbulkan rasa jenuh, bosan, apatis, dan pemikiran yang lambat atau pasif. Korban aksedia terkatung-katung secara mental dan sosial. Pikirannya mengembara tanpa arah. Salah satu ciri aksedia yang paling merusak adalah kebosanan. Menurut Liman, kebosanan muncul dalam bentuk perasaan yang pedih karena seseorang merasa antara kita ada orang yang pernah menghabiskan usianya atau sekarang pun masih mengejar-ngejar kesenangan tubuh. Ia akan merasa terwakili. Kawan-kawanku yang berpendidikan tinggi mungkin lebih merasa terwakili oleh Leo Tolstoy dalam autobiografinya yang berjudul A Confession. Pada usia 50 tahun, Pangeran Tolstoy menderita perasaan kekosongan batin pada saat yang ia sebut sebagai complete good fortune, istri yang baik, anak-anak yang baik, dan tanah estat yang luas. Nico Frida, seorang peneliti emosi dari Belanda, berkata, terus-menerus kesenangan akan habis juga. Kesenangan selalu bergantung pada perubahan dan lenyap setelah terus-menerus dipuaskan. Situasi lenyapnya kenikmatan menimbulkan aksedia. Yang paling berat setelah pemuasan kesenangan, timbul kesedihan. Plato pernah berkata, ajaib benar hal yang orang sebut sebagai kesenangan, dan betapa aneh hubungannya dengan apa yang kita anggap sebagai lawannya, derita. Ketika yang satu datang, yang lainnya ikut. Untuk menyenangkan kamu, ambillah zat adiktif yang keras seperti kokain. Kokain membanjiri sel-sel otak dengan neurotransmitter yang membuat kamu fly. Tetapi otak akhirnya mengurangi pasokan neurotransmitternya sendiri. Ketika pengaruh obat itu hilang, kamu akan mengalami depresi. Harga yang harus dibayar dengan meloncatnya kesenangan adalah jatuh ke dalam kesedihan. Ini mendorong kamu untuk menggunakan lagi drug dengan dosis yang lebih tinggi agar merasa enak lagi. Fenomena yang disebut drug tolerance. Makin banyak dosis yang kamu makan, makin berat kepedihan kamu sesudahnya. Richard Solomon, peneliti psikologi dari University of Pennsylvania, menyebut gejala ini sebagai opponent process. Emosi akan memicu emosi yang berlawanan. Euforia karena drug akan memicu depresi. Kesenangan terus-menerus akan melahirkan secara tiba-tiba perasaan sedih yang tidak jelas asal-usulnya. Sebaliknya, penderitaan yang terus-menerus akan memicu perasaan sangat senang, berakit-rakit ke hulu, bersenang-senang kemudian. Solomon menemukan teori emotion, trigger, opposing emotion ini pada binatang dan manusia. Dengan catatan kecil yang sangat penting, ini hanya berlaku untuk kesenangan atau penderitaan tubuh. Jika kesenangan indrawi tidak menjamin kita untuk bisa meraih kebahagiaan dan bahkan bisa melahirkan penderitaan, kesenangan apa yang harus kita cari? Menurut para psikolog, kesenangan indrawi ini berasal dari luar diri kita. Manisnya gula bukan datang dari kita, tetapi gula itu sendiri. Kenikmatan kita dipenuhi oleh ganjaran yang datang dari luar. Inilah sekali lagi yang disebut sebagai ganjaran ekstrinsik. Kebahagiaan jika mengandalkan kesenangan indrawi akan sangat rentan dan sulit dipertahankan untuk waktu yang lama.
Glück und Glas, wie bald bricht das, kata orang Jerman. Kebahagiaan dan kaca, betapa mudahnya pecah. Untuk mencari kesenangan yang tidak mudah pecah, carilah macam-macam kesenangan jiwa, kesenangan estetik, kesenangan empatik, atau kesenangan ruhania. Mudah-mudahan cerita Zawawi Imran untuk terakhir kalinya kita kutip dengan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada beliau dari seorang muridnya yang jauh. Kita bisa menemukan kesenangan yang abadi. Seorang ustadz yang sering datang berceramah dari kota. Ia memang sudah sering mengisi pengajian di hotel-hotel dan masjid di kota-kota besar. Tentu saja ia membawa oleh-oleh uang buat anak istrinya. Tetapi ia tidak lupa kepada manusia-manusia yang hidup di kanan kirinya. Ia selalu membagi-bagikan sebagian uangnya kepada fakir miskin, baik itu famili maupun tetangganya. Pada suatu malam, ia mengisi acara pengajian di desa sebelah. Jamaahnya kebanyakan terdiri dari orang-orang ekonomi lemah. Ketika ia akan pulang, takmir masjid menyampaikan tanda terima kasih berupa amplop berisi uang. Ia menolak keras. Mohon uang ini diterima, jangan ditolak. Nanti jamaah tersinggung karena uang ini amat sedikit. Ini uang halal. Sebab jamaah kita tidak ada kesempatan untuk korupsi. Mereka adalah penyabit rumput, penyadap nira siwalan, buruh harian, tukang batu, petani kecil, dan lain-lain. Uang ini adalah hasil kucuran keringat mereka. Hargailah sebagai ikatan persaudaraan sesama muslim. Hati sang ustadz gemetar mendengar ucapan itu. Ia tak kuasa menolak. Terpaksa ia terima amplop dengan penuh rasa haru. Kemudian ia pulang dengan perasaan yang lain dari yang lain. Semalam penuh, ia tak bisa tidur memikirkan pemberian orang-orang kecil itu. Keesokan harinya, ia pergi ke pasar membeli baju batik sederhana dengan uang pemberian tersebut. Sejak itu, tiap akan mengisi ceramah di mana-mana, baju itulah yang ia minta dipersiapkan kepada istrinya. Sampai pada suatu ketika istrinya bertanya, "Kenapa baju ini yang paling sering engkau pakai, padahal kainnya tidak bagus dan coraknya biasa-biasa saja?" "Baju ini sangat istimewa bagiku. Ini merupakan pemberian fakir miskin di desa sebelah. Bila aku memakai baju ini, tubuhku bagaikan berselimut kasih sayang mereka yang tercelup sibghah Allah. Lalu aku ingin senyumku menjadi bagian dari senyum mereka, dan aku ingin air mataku senapas dengan air mata mereka. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh."